Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Terpujilah Allah, di hari Jumat Agung ini kita boleh kembali berjumpa dalam sebuah penghayatan akan keagungan makna di hari Jumat Agung. Sebuah hari terbesar sepanjang sejarah yang agung dan penuh hikmat, di mana hari ini kita semua boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan terbesar, karya selamat, karya penebusan dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, di Golgota, di Kalvari. Dan kiranya penghayatan makna Jumat Agung di hari ini akan membawa pertobatan hati serta komitmen untuk hidup baru, hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua berefleksi berdasarkan bahan bacaan Gereja Masehi Injili Sangya Talaut yang pada hari Jumat Agung ini terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-66 dengan sebuah topik kegelapan yang membawa kemenangan abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di depan misteri terbesar sepanjang sejarah. Jumat Agung bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan puncak rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Nah, dari teks kita melihat ada sebuah realitas, kegelapan yang menyingkap kebenaran. Yang pertama ada 3 jam kegelapan. 3 jam kegelapan menyelimuti bumi. Ini ternyata bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah pertanda Allah sedang bekerja di tengah-tengah kegelapan hidup manusia. Seperti mati lampu dalam kehidupan kita biasanya ketika PLN mematikan lampu untuk melakukan perawatan atau maintenance pada mesin listrik mereka. Demikian juga ketika kita terkadang melakukan reset untuk HP kita agar sistem handphone kita berfungsi dengan baik. Nah, seperti itulah kira-kira cara Allah bekerja untuk melakukan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia di hari ketika Kristus mati. Ada 3 jam kegelapan menyelimuti bumi ini. Kemudian 3 jam kegelapan itu merujuk pada puncak pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus Kristus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan puncak dalam pengorbanannya, dalam menanggung dosa-dosa kita. Natur manusia 100% dilakonkan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti dia tidak bisa melakonkan natur ilahinya, tetapi dengan rela ia mengambil rupa sebagai seorang manusia yang menanggung perih, luka batin dan luka fisik untuk menanggung dosa dan hukuman kita. Kita yang seharusnya menanggung hukuman itu, tetapi dalam kemanusiaannya, ia pada akhirnya berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita seringkali ada dalam kegelapan. Nah, di tengah-tengah kegelapan itu janganlah takut, sebab karena Kristus telah terlebih dahulu mengalami kegelapan, maka ia menerangi kegelapan, kekelaman kehidupan manusia dengan terang kasih-Nya yang terbesar, yakni mengambil alih dosa-dosa kita, memberi bagi kita hidup yang baru. Selanjutnya dalam kisah kematian, terjadilah gempa bumi. Nah, ternyata ini bukanlah gempa bumi biasa, tetapi
ini sebuah gempa bumi yang mengubah takdir. Dari gempa bumi itu mengakibatkan tabir terbelah, mengakibatkan batu terbelah, dan pada akhirnya terjadi pengakuan musuh. Apa maknanya? Tabir terbelah bermakna bahwa jalan kepada Allah kini terbuka lebar. Tidak ada lagi sekat pemisah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Manusia bisa menjumpai Allah kapan saja. Kemudian, ketika batu terbelah, itu sebuah pertanda bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kemudian, terucap pengakuan musuh yang mengakui bahwa sungguh ia adalah anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin dalam benak berpikir umat Allah bertanya-tanya, salib itu apa sebenarnya maknanya? Kekalahan atau kemenangan? Nah, dalam salib memang ada kematian. Hal itu nampak seperti kekalahan, tetapi sesungguhnya itu tidak benar. Makna awal dari salib memang adalah kekalahan atau hukuman atas kesalahan, tetapi lewat Kristus yang tidak berdosa dihukum mati, itu sebenarnya mau mengumandangkan atau memproklamasikan sebuah kemenangan yang hebat dan luar biasa. Salib bukan lagi sebuah kekalahan, tetapi menjadi kemenangan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia atas dosa dan maut, dan itu dilakukan dalam kepenuhan, dalam totalitas, dalam pengabdian, dalam kesungguh-sungguhan, dalam karya selamat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup manusia, yakni karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang agung. Saudara-saudaraku, selanjutnya kita dapat melihat dalam kisah kita bahwa ketika mayat Tuhan kita diturunkan dari salib, mayat itu kemudian dibawa ke sebuah kuburan. Nah, catatan kita bahwa kubur itu dikawal ketat. Yang pertama, penutup kubur itu disegel. Itu berarti tidak mudah untuk akses membuka atau menutup kubur itu kembali karena penutupnya disegel. Yang kedua, penutup kubur itu terbuat dari batu besar seberat 2,5 ton. Itu batu yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, bahwa bukan hanya itu saja bahwa kubur itu dijaga ketat oleh tentara Romawi. Nah, bagaimana bisa Yesus bangkit? Ternyata kubur yang dikawal ketat tidak pernah bisa menghalangi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia lewat kuasa kebangkitan. Nah, kubur yang dijaga ketat tidak pernah mampu menahan kuasa Allah Sang Pengendali hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tarik pelajaran berharga dari teks bacaan kita. Yang pertama, jangan bersandar pada kekuatan yang sia-sia. Manusia tampaknya punya kekuatan, tetapi sesungguhnya manusia tidak punya kekuatan apapun. Kemudian iblis. Iblis tampaknya kekuatannya besar. Kekuatannya sangat superpower. Sehingga sering digadang-gadang bahwa iblis punya kerajaan, sebuah simbol kekuatan yang begitu besar. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan Sang Pengendali hidup, iblis tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, karena itu, baik manusia ataupun iblis sekalipun, tidak pernah dapat menggagalkan rencana Allah ketika dia berkarya dalam kehidupan manusia dan dunia. Maka tidak ada yang mustahil. Nah, saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk memaknai Jumat Agung. Apa sebenarnya makna Jumat Agung?
bagi kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan Anda. Yang pertama, setiap derita ada tujuannya. Aminkan itu. Yang kedua, setiap pengorbanan tidak pernah sia-sia, pasti ada buahnya. Yang ketiga, jangan takut dengan kematian, sebab di setiap kematian bagi orang percaya ada kebangkitan. Ada amin? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya refleksi ini mengajak kita semua untuk bersyukur dan berubah. Yang pertama, mari kita bersyukur karena kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tak terbatas dan tidak berbalas, kasih yang hanya ingin merangkul kita untuk berubah, untuk menemukan makna kehidupan sejati dalam hidup yang teranugerah di dunia ini dan bahkan dalam kesiapan kita menyambut mahkota kehidupan kita di sorga kelak, yakni keselamatan. Kemudian kita diajak untuk berubah. Biarlah pengorbanan Kristus yang mengubah hidup kita selamanya ini membawa kita pada sebuah kesiapan untuk melakukan komitmen iman kita. Bahwa ketika kita bertobat, kita berkomitmen untuk hidup baru, kita meninggalkan perbuatan kita yang lama, meninggalkan masa lalu kita yang kelam, berfokus pada satu tujuan, melayani Tuhan lewat apa yang kita miliki. Kita tidak perlu melakukan hal yang spektakuler untuk dapat melayani Tuhan. Mulailah dari hal-hal kecil, perbaiki hatimu, perbaiki hidupmu, perbaiki realitas dengan sesama dari lingkup terkecil terlebih dahulu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persahabatan, kemudian meluas ke tengah-tengah jemaat, ke tengah-tengah masyarakat, dan di mana saja Kristus mengutus engkau, hendaklah engkau jadi berkat. Selamat memaknai pengorbanan Kristus di hari Jumat Agung yang mulia ini. Kiranya kita semua menemukan makna hidup baru dalam pertobatan. Terpujilah Tuhan. Amin.